Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, saya Yanto Setiawan. Di sesi yang terakhir ini, kita akan fokus pada bagaimana menerapkan dan menskalakan aplikasi web di lingkungan production. Deploying aplikasi web adalah langkah yang penting yang memerlukan perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa aplikasi dapat diakses oleh user tanpa gangguan. Kita akan melihat perbedaan antara IaaS, dan PaaS. Pentingnya load balancing dalam menjaga keandalan dan kinerja aplikasi, serta berbagai strategi deployment yang dapat digunakan untuk memperbaharui aplikasi dengan minim gangguan. IaaS atau Infrastructure as a Service dan PaaS atau Platform as a Service adalah dua model komputasi awan atau cloud yang menawarkan tingkat kontrol dan manajemen yang berbeda atas infrastruktur dan platform, seperti misalnya on-premise. IaaS menyediakan sumber daya komputasi virtual seperti VM, penyimpanan, storage, dan juga jaringan yang dapat Anda sewa, pay as you go, dan Anda kelola sendiri. Di sisi lain, PaaS menawarkan platform yang memungkinkan Anda untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur di bawahnya. Contoh, misalnya PaaS meliputi AWS, Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan GCP atau Google Cloud Platform. Memahami perbedaan antara IaaS dan PaaS akan membantu Anda memilih solusi yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan proyek Anda. Load balancing adalah proses mendistribusikan lalu lintas jaringan atau aplikasi di beberapa server untuk memastikan keandalan dan kinerjanya. Load balancer membantu dalam mengelola lalu lintas secara efisien dan memastikan tidak ada satupun server yang menjadi bottleneck. Load balancer menggunakan berbagai algoritma, misalnya seperti round robin, least connection, dan IP hash untuk mendistribusikan permintaan secara merata. Selain itu, load balancing juga berkontribusi pada toleransi kesalahan dengan mendistribusikan permintaan hanya ke server yang baik. Dengan memahami load balancing, Anda dapat meningkatkan kinerja dan keandalan aplikasi web Anda. Strategi deployment mendefinisikan bagaimana pembaruan dan perubahan pada sistem diluncurkan kepada user dengan tujuan meminimalkan downtime dan gangguan. Salah satu strategi deployment yang umum adalah blue-green deployment, yang melibatkan pemeliharaan dua buah lingkungan. Yang satu yang aktif yang disebut dengan blue, dan yang satu adalah yang standby disebut dengan green. Lingkungan standby selalu diperbaharui dan diuji terlebih dahulu sebelum kemudian dialihkan ke lingkungan yang lebih aktif. Nah, strategi yang lainnya misalnya menggunakan canary release, di mana pembaharuan diterapkan lebih dahulu pada subset yang lebih kecil user, kemudian diluncurkan secara penuh kemudian. Dengan pendekatan ini, Anda dapat memantau masalah yang potensial sebelum meluncurkan atau mendeploy pembaharuan kepada seluruh pengguna, termasuk update yang ada. Memahami strategi deployment ini penting untuk memastikan bahwa update dilakukan dengan aman dan juga efisien. Untuk memahami materi ini dengan lebih baik, ada lecture note yang dapat dipelajari. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Terima kasih.